Selamat datang di pertemuan ke-6. Sebelum kita masuk, kita mulai mereview pertemuan minggu lalu, pertemuan ke-5. Pada minggu lalu kita mempelajari apa itu resistansi total dalam resistor seri dan paralel. Kita dapat simpulkan bahwa resistansi dalam seri menjumlah, konduktansi dalam paralel menjumlah. Kemudian pembagi tegangan dan pembagi arus kita sudah turunkan rumusnya berdasarkan hukum KCL, KVL, dan hukum Ohm. Minggu ini kita akan mempelajari bahwa rangkaian dengan sumber tergantung dan resistansi total atau ekuivalen dapat menjadi negatif. Sumber tergantung, lihat kembali di pertemuan ketiga, ada 4 macam: VCCS, VCVS, CCCS, dan CCVS. Dari tabel kita bisa lihat nama yang diberikan untuk setiap tipe sumber tergantung tersebut. Konfigurasi rangkaian ini menggambarkan alat dengan 4 terminal, atau juga dapat digunakan untuk alat 3 terminal. Seperti pada gambar di bawah, alatnya adalah amplifier atau penguat suara. Kemudian resistansi negatif. Untuk rangkaian resistor seri paralel, resistansi total akan selalu positif, artinya rangkaian tersebut menyerap daya. Tapi jika rangkaian tersebut memiliki sumber tergantung, maka resistansi totalnya dapat menjadi negatif. Apa artinya? Artinya bahwa sumber rangkaian tersebut dapat mengeluarkan daya. Ini disebabkan karena sumber energi tergantung mengeluarkan daya. Contohnya pada rangkaian ini ada sumber arus tergantung GM sama dengan V1, GM kali V1. Maka kalau kita diminta untuk mencari R total untuk GM, 3 macam GM tertentu, maka kita dapat gunakan hukum KCL yang menyatakan bahwa IS sama dengan VS per 1K dikurang GM dikali VS. Dan kita dapat R total sama dengan 1/1K min GM. Dengan rumus tersebut kita bisa hitung untuk GM 0,5 milimo, kita dapatkan R totalnya 2 kilo. Untuk GM 1 milimo, R totalnya tak hingga atau sama dengan rangkaian yang terbuka. Untuk GM 2 milimo, kita dapatkan R totalnya sama dengan minus 1 kilo ohm. Jika resistansi total dari sebuah rangkaian negatif, seperti pada gambar, maka I in sama dengan V in per RT lebih kecil daripada 0. Artinya, daya serap sama dengan V in kuadrat per RT. Artinya rangkaian tersebut mengeluarkan daya, dan hal ini dikarenakan sumber tergantung biasanya dimotori oleh sumber energi lainnya. Contoh amplifier, kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Kita diminta untuk mencari R total, dilihat dari sumber tegangan tak tergantung. Kemudian I in, I out, dan V out. Kemudian penguat tegangan dari V in ke V out. Rangkaian di dalam kurva tertutup lingkaran dapat dianggap sebagai sebuah amplifier dengan resistansi input tidak sama dengan 0 dan resistansi output juga tidak sama dengan 0. Terdapat 2 tingkatan di mana tidak terdapat arus di antara tingkatan tersebut. Tingkatan pertama tidak tergantung pada tingkatan kedua. Langkah pertama yang untuk menyelesaikan masalah ini adalah kita hitung resistansi seri dari R total 3 plus 47 ohm sama dengan 50 ohm. Kemudian dengan hukum Ohm, langkah kedua kita mendapat I in sama dengan 40 mV dibagi 50 ohm atau sama dengan 0,8 miliampere.
Langkah ketiga, dengan hukum Ohm dan pembagi arus, kita dapatkan Vin sama dengan 0,8 dikali 47 Ohm, atau sama dengan 0,0376. Kemudian E out sama dengan 2 ampere, menggunakan pembagi arus. Langkah keempat, kita hitung V out sama dengan 2 dikali 8. Kemudian langkah terakhir, kita dapat penguat tegangan dengan membandingkan V out dibagi V in, atau sama dengan 425,5 kali penguatan. Contoh amplifier dalam tingkatan pada gambar berikut ini dapat dilihat ada 3 tingkatan, V in, kemudian 3i1 dan 5i2. Diminta cari tegangan output dan arus output, penguat tegangan, dan daya terkirim dari setiap sumber. Perhatikan bahwa tidak ada arus dalam antar tingkatan. Kita dapat menghitung mulai dari kiri ke kanan. Tidak ada energi terkirim antar tingkatan. I1 sama dengan 10 dibagi 2 atau 5 ampere. I2 sama dengan 3,5 dibagi 3 atau 5 ampere. I out sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 ampere. Maka V out-nya kita bisa hitung sama dengan 50 volt. Kemudian untuk menghitung penguat tegangan, berarti kita bandingkan V out yaitu 50 dibagi V in yaitu 10. Jadi kita mendapatkan 5 kali penguatan. Kemudian untuk menghitung daya terkirim, kita dapat menghitung daya serap pada setiap cabang. Jadi sumber tegangan tak tergantung, kita hitung pertama adalah daya kirim pertama, I1 kuadrat kali 2 atau sama dengan 50 watt. Kemudian sumber tegangan tergantung, P kirim kedua sama dengan I22 kali 3 atau sama dengan 75 watt. Dan sumber arus tergantung, kita dapatkan daya terkirim adalah 1250 watt. Contoh lain adalah gambar berikut ini. Kita diminta untuk mencari tegangan jatuh V1 dan tegangan jatuh V2. Jawabannya tertera. Pertama kita harus menghitung arus terlebih dahulu. Jadi I1 diketahui sebesar 6 ampere. Kemudian kita gunakan KCL pada titik B dan pada titik C, E dan D. Dan kita dapatkan arus I2, I4, I3, dan I5. Maka dengan KVL kita dapatkan bahwa V1 tegangan V1 adalah sama dengan VBC ditambah VCE. Kemudian V2 sama dengan VAD ditambah VDC ditambah VCE. Ini mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih sudah mendengar. Saya Jimmy. Sampai ketemu di minggu 7 yang akan membahas tentang konsep analisa tegangan titik. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih.